Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-21. 1 jam berlalu. Dia masih saja terpejam. Apakah dia tidur beneran? Atau malah sedang menikmati luka hati dalam diam? Seketika timbul rasa iba. Sepertinya dia tengah sangat menderita. Mungkin sama sakitnya dengan yang aku derita saat ini. Dia kehilangan istri. Dan aku kehilangan suami. Tapi tentu saja masih lebih sakit aku. Aku kehilangan anak juga. Sedang dia hanya kehilangan istri. Semoga dia kuat, seperti aku. Selamat pagi. Dokter visit. Ya, Mbak. Aku menoleh ke arah pintu. 2 orang perawat mendampingi seorang dokter masuk ke dalam ruangan. Iya, suster. Jawabku segera menyisi. Selamat pagi, Pak Lang. Gimana kabarnya? Perawat yang berwajah manis menyapa Mas Lang. Meskipun Mas Lang terpejam, mereka tahu kalau sang pasien sedang tidak tidur. Pria itu membuka mata perlahan, lalu memaksa sudut bibirnya untuk membentuk lengkungan tipis. Dia tersenyum. Ah, baru kali ini aku melihat senyumnya sejak dari kemarin aku menjenguk pertama kali. Dokter dan perawat mengerjakan tugasnya dengan telaten. Aku ikut lega saat dokter mengatakan kondisinya makin membaik. Syukurlah. Sakit di hatinya tak menambah sakit di fisiknya. Semoga dia bisa cepat pulang dari tempat ini. Mbak, boleh kita bicara sebentar di ruangan saya? Sang dokter menoleh ke arahku saat tugasnya sudah selesai. Ada yang mau saya bicarakan mengenai kondisi Pak Lang. Sambungnya terlihat begitu serius. Saya bukan keluarga pasien. Dia hanya pembantu saya. Dok, nanti saja. Kalau orang tua saya sudah datang. Dek, ada rasa mencelos di dalam hatiku. Mas Lang tetap menyebut aku hanya pembantu. Padahal ibunya sudah menjelaskan siapa aku. Tapi, biarlah, enggak penting bagiku dia menganggap aku apa. Begitu pikirku. Namun, entah mengapa hati kecilku tak bisa diajak kerjasama. Jika dia menganggap aku pembantu, artinya aku harus menganggap dia sebagai tuanku. Ya, aku bersikap seperti seorang pelayan. Dan ini sungguh terasa canggung. Sedangkan Bu Ajeng saja menganggap aku sebagai karyawan kesayangan. Anaknya malah tetap menganggap aku sebagai babu. Oh, begitu. Ya, sudah. Kalau begitu nanti kalau keluarga pasien sudah datang, suruh menemui saya. Ya, suster. Titah sang dokter kepada salah seorang perawat. Perawat itu mengangguk. Kami permisi. Pak Lang. Tetap semangat. Ya, mari. Mbak, pamit. Dokter itu tetap tersenyum ramah kepadaku. Padahal aku hanya pembantu dalam pikirannya. Kubalas dengan senyum tipis dan anggukan. Sang dokter ramah itu diikuti oleh para perawat. Semoga Mas Lang langsung tidur setelah mereka pergi, agar aku terbebas dari kecanggungan ini. Tetapi harapanku tak terkabul. Kedua mata pria itu malah terlihat makin terbuka lebar. Siapa nama kamu? Bening. Ya, tanyanya dengan nada tegas dan dingin. Iya, Mas. Sahutku kembali merasa gelisah. Semoga waktu cepat berlalu dan orang tuanya cepat datang menggantikanku. Kalau nanti Pak Gondo dan Bu Ajeng sudah datang, aku akan terbebas dari pria ini. Tolong kamu ke meja jaga perawat di luar. Pinjam alat tulis dan mintakan secarik kertas. Perintahnya, tanpa menjawab. Aku laksanakan perintahnya. Tuliskan apa yang aku sebutkan ini. Titahnya saat aku telah kembali dengan sebuah alat tulis dan selembar kertas kosong. Dia mulai menyebutkan angka-angka yang tak kupaham untuk apa. Coba ulangi, sebutkan apa yang kau tulis. Perintahnya kemudian. Aku mengulangnya. Sudah benar, itu adalah nomor PIN kartu kreditku. Di seberang rumah sakit ini pasti ada toko, butik, atau apa gitu yang menjual pakaian. Salon juga pasti ada di sekitar sini, ucapnya kemudian. Lalu, tanyaku merasa bingung. Ambil kartu kredit itu. Tolong ganti pakaianmu. Lalu ke salon rapikan rambutmu. Maksudnya, 1 jam waktumu. Aku mau tidur selama 1 jam itu. Mulai dari sekarang. Maksudnya, Mas. Astaga, kenapa dia? Ini maksudnya apa?
Dia memberi perintah yang aku tak paham sama sekali. Dia juga belum menjelaskan apa-apa. Apa maksudnya menyuruhku mengganti pakaianku dan ke salon untuk merapikan rambutku? Memangnya kenapa dengan pakaianku? Ini daster. Enggak baru memang. Tapi enggak ada sobeknya. Kok, seperti dasterku yang lain. Ini daster yang paling bagus yang aku punya. Kalau daster ini pun dia suruh ganti, aku harus pakai baju apa? Lalu rambutku. Kenapa dengan rambutku? Rambutku panjang dan aku sudah sisir rapi. Ku gelung jadi satu di belakang. Apa yang salah? Astaga, pria ini malah mendengkur. Abaikan saja. Mungkin dia salah memberi perintah tadi. Dia pikir aku siapanya ngatur-ngatur hal yang pribadi. Tapi, bagaimana kalau dia marah saat dia terbangun nanti? 1 jam. Ini sudah 1 menit. 2 menit. Ah, waktuku makin berkurang saja. Cepat ku sambar kartu kecil yang terletak di atas nakas. Seumur-umur aku belum pernah memegang kartu seperti ini. Tetapi aku tahu apa fungsinya. Kita bisa belanja dan transaksi apa saja dengan kartu ini tanpa uang. Entah bagaimana cara kerjanya aku tak paham. Tapi aku lihat di TV-TV. Nanti setelah belanja tinggal gesekkan-gesekkan saja. Gegas aku berjalan menuju pintu. Jangan lupa nomor PIN-nya. Pria itu ternyata belum tidur. Dia masih sempat berteriak mengingatkanku. Jadi, suara dengkur tadi. Ah, sudahlah. Asteris. Aku menyeberang dengan hati-hati, lalu mencari toko yang menjual pakaian. Ada beberapa. Kupilih yang paling dekat dengan posisiku. Aku harus menghemat waktu. Siang Mbak. Maaf cari apa? Ya. Pelayan toko langsung menghampiriku begitu aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang sangat bersih dan dingin itu. Matanya meneliti penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku merasa tatapannya sangat meremehkan. Apakah perasaanku saja? Ya, karena aku memang merasa minder. Tapi, biarlah. Itu haknya seperti apa menilaiku. Mungkin aku sudah salah masuk toko. Saya mau cari baju. Sahutku sambil mengedarkan pandangan. Berbagai pakaian bagus dipajang di sana. Sungguh, tak ada yang menarik bagiku. Pasti harganya mahal-mahal. Aku lebih suka daster atau gaun sederhana yang dijual di pasar tradisional tempat biasa aku berbelanja. Oh, Mbak dari kampung. Ya. Mbak sedang menjaga keluarga yang sakit di rumah sakit itu, tapi kehabisan baju ganti. Saya akan bantu Mbak. Ya, begini. Mbak keluar, lalu naik angkot nomor 95. Bilang sama supir turun di pasar. Nah, di sana banyak dijual baju-baju seperti yang Mbak inginkan. Maaf. Ya, di sini enggak ada jual daster murahan seperti yang Mbak pakai ini. Nyes, hatiku terasa nyelekit lagi. Begitu buruk rupanya penampilanku. Haruskah aku marah karena mbak-mbak pelayan toko ini telah merendahkanku? Tidak, benar kata orang. Kadang-kadang harga diri kita tergantung dari penampilan kita. Dia tak salah kalau mengira aku tak akan sanggup membeli pakaian dari tokonya. Bukankah dia juga bermaksud menolongku? Dia malah mengajariku cara menuju pasar, agar aku bisa membeli daster murahan sesuai dengan penampilanku. Dia tidak salah. Begini, Mbak, saya sedang tidak mencari daster. Saya mencari pakaian yang bagus. Bisa tolong bantu saya? Carikan saya baju cocok untuk tubuh saya. Tanyaku mengabaikan perasaan tak enak di hatiku. Tapi, di sini harganya mahal-mahal. Mbak, maaf. Mbak enggak akan sanggup bayar. Wanita itu mulai ketus. Saya tidak punya waktu banyak. Mbak, tolong bantu saya mencari yang pas untuk saya. Ya. Pintaku memohon. Tolong keluar saja. Mbak. Mbak sudah membuang-buang waktu saya. Saya sudah berbaik hati. Ya, mau mengajari Mbak menuju pasar. Ini bukan pasar malam. Seperti yang sering ada di kampung Mbak. Serga wanita itu seraya mendorong tubuhku keluar. Enggak usah dorong-dorong. Mbak. Ku tepis tangannya dengan kasar. Saya memang tak punya uang. Tapi saya akan bayar pakai ini. Kuserahkan kartu kredit milik Mas Elang. Dapat dari mana itu? Mbak nyuri. Nyopet. Tuduhnya semakin merendahkanku. Ini milik pacar saya. Kami mau jalan-jalan. Dia sedang menjenguk temannya di rumah sakit itu. Dia suruh mengganti penampilanku dulu. Sahutku asal. Oh, punya pacar orang kaya. Toh, kenapa enggak bilang dari tadi?
Mari, Mbak. Saya pilihkan yang paling cocok untuk Mbak. Wanita itu berubah 180 derajat. Astaga, baiklah. Saya disuruh membeli pakaian yang termahal dan keluaran terbaru. Jangan sampai malu-maluin katanya. Ucapku mulai bertingkah. Ada. Ayo mari saya tunjukkan. Dengan ramah sang pelayan membimbingku berjalan. Berbagai model pakaian dia tunjukkan padaku. Dia tempel-tempelkan di badanku. Namun, tak satu pun yang kuiyakan. Maaf, sepertinya tak ada yang cocok seperti selera saya. Saya mau ke toko sebelah saja. Permisi. Ketusku setelah ku yakin dia kelelahan. Mbak, lirinya tetap sopan. Meski ku tahu dia sangat geram. Maaf, lain kali jangan suka merendahkan orang. Ucapku lalu berjalan keluar. Oh, bilang aja gak punya uang. Itu kartu kredit palsu, kan? Paling isinya kosong. Dasar orang miskin. Begaya. Teriaknya mengikuti langkahku. Kutoleh ke belakang. Kulemparkan senyum lebar. Lalu berbelok ke toko tepat di sebelah tokonya. Agar kejadian tadi tak terulang, segera kutunjukkan kartu kredit kepada sang pelayan. Aku tak punya waktu lagi. Aku harus cepat-cepat. Dibantu pelayan toko. 15 menit aku sudah berganti pakaian. Daster lusuh sudah berganti dengan sebuah gaun. Kata pelayan toko itu. Aku terlihat sangat anggun mengenakan gaun itu. Coba mbaknya lebih gemuk dikit. Pasti mbaknya terlihat sangat cantik, pujinya. Entah sungguhan atau hanya sekedar menyenangkan hati pelanggan. Tak terlalu penting bagiku. Setelah membayar dengan kartu punya Mas Lang aku keluar dari toko itu. Sempat kulihat penjaga toko sebelah yang merendahkanku tadi masih memperhatikanku. Rupanya dia masih tak percaya kalau kartu kredit itu asli. Setelah aku berganti pakaian, entah bagaimana sekarang perasaannya. Aku tak peduli. Semoga dia bisa menjadikan ini pelajaran berharga. Segera aku berbelok ke sebuah salon berselang 3 toko dari toko semula. Untunglah pelanggannya tak terlalu banyak. Aku tak perlu mengantri. Waktuku tinggal 20 menit. Sepertinya tak akan sempat. Tapi, aku harus melaksanakan perintah Mas Lang. Silahkan masuk. Mbak, ada yang bisa dibantu. Sapa salah seorang pegawai salon menyambutku dengan ramah. Saya mau rapiin rambut saya, Mbak. Jawabku. Tapi, tolong cepat. Ya, saya tak punya banyak waktu. Saya sedang menjaga pasien di rumah sakit itu. Sambungku menunjuk rumah sakit besar di seberang salon. Baik, Mbak mau model yang gimana? Aku berpikir sejenak. Model seperti apa aku tak paham. Mas Lang tadi tidak menyebut model. Dia hanya bilang rapikan rambutku. Yang gimana juga boleh. Asal rapi. Sahutku kemudian. Baik, silahkan duduk. Saya akan buat model yang paling cocok dengan bentuk wajah. Mbak, ya. Saya akan makeover Mbak. Pokoknya, jangan lama-lama. Usahakan yang paling sederhana biar cepat yang penting rapi. Iya. Mbak, Mbak tenang saja. Saya bisa cepat. Kok. 20 menit berlalu. Tetapi aku belum selesai juga. Petugas salon itu meminta tambahan waktu 5 menit lagi. Aku mulai tak tenang. Bagaimana kalau Mas Lang marah? 10 menit kemudian. Baru semuanya kelar. Buru-buru aku membayar ke kasir salon. Ini Mbak. Cepat ya. Ucapku tak sabar. Mengetikkan nomor PIN kartu kredit Mas Lang. Coba lihat dulu perubahan wajah Mbak. Mbak cantik sekali dengan model ini. Lihat. Deh, pegawai salon yang tadi melayaniku masih mengikuti. Terima kasih, Mbak. Saya sudah kelamaan. Sahutku segera berlalu. Buru-buru menyeberang jalan. Lalu setengah berlari menuju lift. Detak jantungku bertalu-talu. Capek berlari dan rasa khawatir dimarahi Mas Lang bercampur menjadi satu. Kembali aku berlari kecil saat pintu lift terbuka di lantai 4. Langsung menuju kamar rawat Mas Lang. Maaf, saya telat 20 men. Ucapku begitu membuka pintu. Namun, kalimatku mengambang saat netraku menangkap sesosok wanita cantik ada di dalam ruangan itu. Nirmala, mau apa lagi dia ada di sini? Bukankah Mas Lang sudah menalak dia? Talak 3 lagi. Kedua mantan suami istri itu menoleh ke arahku. Kulihat keduanya sempat terpana, memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mata Nirmala bahkan membulat sempurna. Terlebih saat melihat sandal di kakiku. Astaga,
Aku lupa beli sepatu atau sandal bagus yang cocok dengan gaun ini. Mana pantas sendal jepit ini dipadukan dengan gaun anggun yang kukenakan ini. Tapi, mana berani aku membeli sepatu juga. Kan Mas Lang tidak bilang tadi agar sandal jepitku diganti sekalian. Masuk. Ning, perintah Mas Lang masih tak lepas mematut wajahku. Aku berjalan masuk. Dengan langkah pelan. Kamu, Mbak-mbak yang kemarin itu kan? Pembantu baru itu, kan? Tanya Nirmala masih melototi kakiku. Nada bicaranya begitu kasar. Aku tak menjawabnya. Buat apa? Dia saja bersikap tidak sopan. Untuk apa aku bersopan-sopan? Mas, saya minta maaf. Saya telat. Tadi ada masalah dengan toko baju yang pertama saya masuki. Saya dilarang belanja di situ karena mengira saya gak punya uang. Ini saya kembalikan kartu kredit Mas Lang. Ucapku menyodorkan kartu miliknya. Kamu belanja baju dan ini kamu baru keluar dari salon. Dan itu semua pakai kartu kredit Mas Lang. Nirmala menjambak rambut baruku. Sopan. Dong, Mbak. Sakit. Loh, balasku menjambak rambutnya. Oh, lepas. Sakit. Gak sopan kamu. Ya, babu aja belagu. Teriaknya hendak menamparku. Namun, segera ku tangkap tangannya. Kukibaskan dengan kasar. Cukup mantan mertua dan kedua iparku saja yang pernah mengasariku. Sekarang tak akan ada siapapun yang boleh merendahkanku. Bersambung.